Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi ya dengan saya masih di Hani Saja Official. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang iman kepada malaikat, untuk kali ini kita akan belajar tentang makhluk gaib selain malaikat. Sebelumnya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah mapel akidah akhlak kelas 7 semester genap, yaitu judulnya makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin, iblis, dan setan. Sebelumnya kita harus tahu pengertiannya. Kata jin berasal dari bahasa Arab, artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksudkan adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah. Sehingga dalam kekafiran jin itu ada yang bermacam-macam, yaitu ada yang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ada jin muslim, yaitu jin yang mengakui keesaan Allah. Jin Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Adapun kata iblis berasal dari bahasa Arab, yaitu iblas, yang artinya putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab, yaitu syaitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan. Iblis dan setan adalah makhluk halus dari golongan jin. Makhluk ini diciptakan Allah dari api. Kerjanya merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Setan identik dengan iblis dengan menyandang nama setan dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tetapi juga menggoda manusia. Iblis sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan dan hidup dalam kalangan malaikat. Iblis tidak hanya mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang tersebut, sehingga menurunkannya dari surga menuju dunia atau bumi. Nah, ini adalah sifat-sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan. Di antaranya tidak dapat dilihat oleh indera manusia, diciptakan dari api yang sangat panas, ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang membangkang perintah Allah. Perilaku jin. Jin juga diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada manusia. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, kelakuan, dan perangai jin mirip manusia karena jin juga seperti manusia. Mereka pun ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang muslim dan ada yang kafir. Jin juga memiliki tingkatan iman, ilmu, dan amalan tertentu berdasarkan keimanan dan amalan mereka kepada Allah. Perilaku jin. Walaupun jin Islam yang paling tinggi imannya dan paling saleh amalannya serta paling luas dan banyak ilmunya, tetapi masih ada pada diri mereka sifat-sifat tercela seperti takabur, riya, ujub, dan sebagainya. Namun bisa saja mereka mudah menerima teguran dan pengajaran. Sifat iblis dan setan diantaranya yaitu tidak dapat
dilihat oleh indera manusia, diciptakan dari api yang sangat panas, angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan atau iblis, dan selalu membangkang terhadap perintah Allah, tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Perilaku iblis dan setan diantaranya mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang, menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat, serta menggoda manusia agar menyeleweng dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku iblis dan setan yang lain diantaranya mereka senang jika manusia hidup menderita. Dia akan membinasakan dan menggoda Adam beserta seluruh keturunannya, yaitu golongan manusia sampai hari kiamat. Hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama, mengenal keagungan Allah, kekuatannya dan kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta, dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa malaikat adalah makhluk yang tak bernafsu, namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah tanpa keluhan sedikit pun. Syukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia, sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal, dan berbagai kemaslahatan lainnya. Ini diantaranya hikmah yang lain, yaitu kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah, merupakan motivasi pendorong bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, sebab malaikat senantiasa mencatat perbuatan kita. Dan lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini, sebab musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan. Selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Rangkuman. Jin berasal dari bahasa Arab, artinya menutupi atau merahasiakan. Maksudnya adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat, diciptakan dari api. Sedangkan iblis yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu iblas, yang artinya putus asa dari rahmat atau kasih sayang Tuhan. Dengan kata lain, jauh dari kebaikan. Setan berasal dari bahasa Arab, yaitu syaiton, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Berikutnya, makhluk gaib selain malaikat, mereka adalah kaum jin, setan, dan iblis. Kata jin berasal dari bahasa Arab, artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksud adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api. Berikutnya, jin dibedakan menjadi dua, yaitu jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah, sehingga dalam kekafiran jin itu ada yang bermacam-macam, yaitu ada yang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan lain-lain. Dan berikutnya ada jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah. Jin Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa akhiri kegiatan belajar kalian dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.